Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di dalam persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di ruang sidang. 5. Pengunjung tidak diperkenakan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur di dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Mengambil gambar atau foto dan merekam di ruang sidang seizin majelis hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tertib. Setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas beritanya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang pengadilan dengan perkara nomor 4 PIDD 2023 PN KRA dengan nama terdakwa Muhammad Hasbi Mubarak bin Fulan dan Sifatrisa Aurani binti Fulana, Kamis 7 Desember 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruangan. Murah piye? Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4-B/2023-PN Karanganyar atas nama terdakwa Hasbi bin Fulan dan Sifa binti Fulana dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Oke, wes. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Sudah, Yang Mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di ruang persidangan. Kepada para terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Pada para terdakwa, saya akan menanyakan identitas kalian terlebih dahulu. Nama kalian siapa? Nama saya Muhammad Hasbi Mubarak. Nama saya Sifatrisa Aurani. Tempat tanggal lahir? Karanganyar 16 Agustus tahun 2000. Karanganyar 19 Januari 2002. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Buruh. Jenis kelamin? Perempuan. Laki-laki. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi penasihat hukum saudara? Didampingi, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah
apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa. Saudara dengan keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan. Sehat yang mulia. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Berarti sudah siap mendengarkan surat dakwaannya. Siap. Penuntut umum, silakan dibacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Identitas terdakwa nama Muhammad Hasbi Mubarak bin Fulan dan Syifa Trisa Aurani binti Fulana. Tempat lahir Karanganyar. Tanggal lahir 16 Agustus 2000 dan 19 Januari 2002. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Kokoh, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Agama Islam dan pekerjaan buruh. Bahwa terdakwa Muhammad Hasbi Mubarak dan Syifa Trisa Aurani pada hari Senin 28 Januari 2023 sekitar pukul 17.29 waktu Indonesia Barat telah mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud menguasai barang sepenuhnya dengan melawan hukum. Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Senin 28 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Muhammad Hasbi dan Syifa Trisa hendak pergi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor merek Beat warna putih merah dengan nomor polisi AD 4321CF ke arah kota Karanganyar. Selanjutnya, terdakwa Muhammad Hasbi Mubarak dan Syifa Trisa Aurani sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, terdakwa sampai di rumah korban yang beralamat di Jalan Mongin Sidi Karanganyar. Melihat satu komputer dan dua kardus kertas A4 yang terdapat di depan toko fotokopi di teras rumah tersebut. Kemudian terdakwa menekan sepeda motor Beat merek putih merah dengan nomor polisi AD 4321CF lalu memarkirkannya di pinggir jalan raya. Selanjutnya, terdakwa Hasbi turun dari sepeda motornya. Syifa yang bertugas melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah yang ada satu komputer dan dua kardus kertas A4. Selanjutnya, terdakwa mengambil satu komputer dan istri terdakwa mengambil dua kardus kertas A4 di teras rumah. Selanjutnya, terdakwa Muhammad Hasbi Mubarak menyalakan sepeda motor dan terdakwa membawanya ke warung dekat rumah saksi A. Kemudian terdakwa Muhammad Hasbi membeli tali rafia dan sebungkus rokok. Terdakwa kemudian menggunakan tali rafia untuk mengikat dua box kertas A4 beserta komputer di belakang punggung terdakwa Syifa Trisa Aurani. Kemudian terdakwa Muhammad Hasbi menyalakan motornya kembali untuk pulang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi A dan B yang mengetahui Hasbi dan Syifa keluar dari toko membawa barang curian. Lalu saksi A menanyakan saksi C dan A binti Fulan yang pada saat itu berada di warung yang katanya tidak jauh dari rumah saksi A, dan menanyakan perihal komputer dan kertas A4 hilang, dan saksi melihat bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang membawa komputer serta kertas A4 seperti yang saksi A lihat, bahwa
maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu buah komputer dan 2 box kertas A4 untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kerugian material kurang lebih sebesar Rp5.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900.000. Sekian yang mulia. Tidak, yang mulia. Karena tidak ada pengajuan persepsi, selanjutnya pemeriksaan seksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap dihadirkan? Terima kasih penuntut umum. Untuk terdakwa sudah mengerti isi dakwaan yang dibicarakan oleh penuntut umum. Sudah yang mulia. Apakah saudara sebagai saksi untuk pengajuan persepsi saya serahkan ke penasihat hukum saja. Untuk penasihat hukum terdakwa apakah ada pengajuan persepsi? 3, 2, 1. Untuk penuntut umum berapa saksi yang dihadirkan? 4 yang mulia. Silakan untuk dihadirkan di persidangan. Siap yang mulia. Kalau begitu terdakwa bisa duduk di samping pengacara. 2, 1. 3, 2, 1, yuk. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah para saksi siap memberikan kesaksiannya? Siap. Untuk para saksi sudah siap disumpah? Siap. Untuk petugas kerohanian bisa mempersiapkan diri. Silakan untuk para saksi bisa berdiri untuk disumpah. Untuk hakim anggota 1 bisa menyumpah para saksi. Baik, terima kasih. Untuk para saksi, mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan daripada yang sebenarnya. Cukup. Baiklah, untuk petugas kerohanian bisa kembali ke tempatnya dan para saksi bisa duduk kembali. Saksi pertama, kapan terakhir kali saksi merasa barang telah dicuri? sekitar jam 5 sore Dan di mana lokasinya? di depan rumah saya di Jalan Monginsidi Karanganyar. Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat pas kejadian pencurian? Ada Siapa? di sebelah saya Hatias. Oke, untuk hakim 2 silakan untuk bertanya kepada para saksi yang lain. Baik, untuk saksi yang kedua, jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Sekitaran jam 5.20 sore. Untuk kronologi yang pastinya saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri, tetapi yang saya lihat terdakwa membawa komputer dan 2 box kertas HVS. Untuk kronologi detailnya saya tidak melihat secara langsung. 4, 3, 2, 1. Baik, untuk saksi yang ketiga, pada saat apa dan mungkin pada saat jam berapa Anda mengetahui kronologi tersebut? Pada sore itu saya melihat terdakwa keluar membawa 1 komputer dan 2 box kertas, lalu pergi menggunakan motor. Saya kurang tahu kalau itu seandainya adalah milik korban. Baik, terima kasih. Sudah yang mulia. Untuk terdakwa, apakah yang dikatakan para saksi sudah benar? Apa ada yang salah? Benar yang mulia.
Berarti tidak ada yang salah. Ya, Untuk penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Apa untuk para saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saya mau bertanya, apakah tadi penjaga toko merasa kehilangan satu buah komputer dan dua buah box kertas HPS? Pada awalnya saya belum menyadarinya. Kemudian waktu kembali ke toko sekitar malam jam 7 untuk menyelesaikan pekerjaan, saya mengecek persediaan kertas sudah hilang 2 box, dan kemudian saat saya pergi ke depan sudah tidak ada satu buah komputer itu. Terima kasih. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, mungkin dari penasihat hukum dari terdakwa, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para saksi. Tidak ada yang mulia. Oke, kalau begitu untuk para saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Kedudukan bisa untuk dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk penasihat terdakwa, apakah ada yang saksi yang ingin hadirkan? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada, acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa bisa kembali ke kursi pengadilan. Untuk hakim satu bisa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik yang mulia, terdakwa Hasbi dan Syifa, kapan kalian mencuri barang tersebut? Pada hari Senin sekitar jam 5.30 sore. Barang apa yang kalian ambil? Komputer dan 2 buah box kertas A4. Apakah Anda tahu pemilik toko tersebut? Tidak. Baik. Baiklah, untuk penuntut umum mungkin ada yang ditanyakan pada terdakwa. Ada yang mulia. Apa alasan terdakwa mencuri barang tersebut? Untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah Anda menyesalinya? Ya, saya sangat menyesal. Sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap dibacakan? Siap yang mulia. Baiklah, untuk penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Terima kasih. Pada persidangan ini, pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di dalam toko yang beralamat di Jalan Monginsidi pukul 5:30 sore. Terdakwa berjumlah 2 orang, bahwa terdakwa telah mencuri 1 buah komputer dan 2 buah box kertas HPS. Terdakwa tidak tahu pemilik toko tersebut. Terdakwa melakukan pencurian dengan adanya niatan karena pada saat itu adanya kesempatan dan sedang membutuhkan uang. Barang bukti yang ada: 1 komputer, 2 buah box kertas HPS, 1 unit motor berwarna merah putih dengan nomor polisi AD 4321CF. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa pembenarannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat penunjuk bahwa menyatakan terdakwa Hasbi dan Syifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana pencurian sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan tunggal. Penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa
Hasbi dan Syifa dengan penjara 1 tahun 3 bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa cepat ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit komputer, motor berwarna merah putih dengan nomor polisi AD 4321CF. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Persidangan PM KRA dalam sidang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Terdakwa sudah mengerti tuntutan dari penuntut umum. Sudah mengerti yang mulia. Dituntut 1 tahun 3 bulan dikurangi selama masa tahanan. Apakah dari terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya akan berdiskusi dengan penasihat hukum saya terlebih dahulu. Oke, silakan kembali kepada penasihat hukum Anda. Bagaimana terdakwa? Apakah akan melakukan pembelaan? Tidak yang mulia. Menerima tuntutan dari penuntut umum. Menerima yang mulia. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya, dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tunda dan kita diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, keputusan sudah dibuat. Apakah terdakwa sudah siap mendengarkan keputusan pada hari ini? Sudah siap yang mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, PN Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa yang bernama Hasbi Mubarok dan Syifa, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut hukum, menjatuhkan pidana terdakwa selama 1 tahun 3 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti 1 unit komputer dan 2 box kotak A4, kemudian membebankan pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian keputusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Karanganyar pada hari Kamis tanggal 7 tahun 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota. Baik, karena tuntutannya 1 tahun 3 bulan, dari terdakwa memiliki hak untuk memilih, menerima, menolak, atau pikir-pikir selama 7 hari. Menerima yang mulia. Demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 4/PID-B tahun 2023 PN Karanganyar dengan terdakwa Hasbi dan Syifa dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih telah hadir pada persidangan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi lakimu muntah-muntah, begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar
hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas